Makhluk pertama adalah Adam alaihissalam. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith, semuanya punya kakek yang sama. Tapi kemudian pada zaman Nabi Adam, turun setelah itu Nuh, Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh banjir bandang, habis semuanya. Tinggal anak Nuh 3 orang, bernama Sam, kedua Ham, ketiga Yafes. Sam, Ham, Yafes. Ham bapaknya orang Afrika, warna kulitnya agak berlebih. Yafes kulitnya tidak berwarna sama sekali. Ham yang sedang-sedang. Saya ini termasuk keturunan Yafes, agak putih sedikit. Lalu kemudian terjadi pernikahan antara keturunan Ham dengan keturunan Yafes. Kita ini disebut India belakang. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, itu semuanya adalah India belakang. Pernikahan antara India dengan Cina, tapi yang dia ambil jelek-jeleknya aja. Pas kulit, dia ambil kulit India yang hitam. Pas hidung, dia ambil hidung Cina pesek. Pas rambut, dia ambil rambut yang lurus. Maka ketika manusia ini sudah merasa dia sama di hadapan Allah, barulah bisa mengedepankan ukhuwah. Tadi pagi saya berjumpa dengan Ustadz Nababan, kami makan bersama. Ketika jumpa saya katakan biado. Biado artinya apa kabar? Karena beliau pakai bahasa dia. Kita kalau jumpa dengan bahasa dia maka lebih menyentuh. Jumpa dengan orang Arab, kaifa haluk? Bapak Ibu kalau jumpa sama saya cukup mengatakan how are you today? Itu lebih menyentuh hati saya. Maka di antara suku ini mesti mengerti, khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Bahasanya kenali baik-baik. Datang orang Batak ke restoran Padang, lalu ditanya, bahasa Batak itu apa kabar? Biado. Biado, kata si Padang, babi tak ada. Dan ada kampiang. Gara-gara apa? Tidak paham bahasa. Bahasa kita ni kaya sekali. Di ujung Sumatera, bahasa Aceh. Aceh ada lagi beberapa suku, Aceh Tamiang, Aceh Gayo. Turun ke bawah Sumatera Utara, ada Batak, ada Mandailing, ada Karo. Turun ke bawah Melayu Riau. Turun lagi Melayu Palembang, Bengkulu. Di samping pantai barat ada pula Minangkabau, bumi yang indah melahirkan ulama-ulama, Buya Hamka, Muhammad Nasir. Turun lagi ke bawah Lampung, menyeberang ke Pulau Jawa, ada bahasa Betawi, ada Banten, ada Sunda, ada Jawa. Lalu kemudian masuk ke Pulau Bali. Ini kalau tidak dikenali baik-baik, maka kita akan berkelahi, bermusuhan. Tidak lagi ada orang memilih menantu karena suku. Aku tidak mau kalau kamu nikah sama orang Batak, kata si bapak yang punya anak gadis orang Jawa. Kenapa bapak nggak mau mantunya orang Batak? Nanti derajat kita terlalu jatuh. Maksa dari emas langsung jadi tulang. Ini orang tidak mengerti. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan Jawa, bukan Batak, bukan Betawi, bukan Melayu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak tausiah kemarin, tausiah tadi malam, tausiah subuh, belum ada satupun di antara jamaah yang bertanya ke saya, Ustadz sukunya apa? Andai ada yang bertanya, Ustaz sukunya apa? Suku bunga. Mereka tidak pernah tanya saya, tapi yang ditanya adalah kenapa, mengapa. Bukan itu yang menjadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah umat ini Pak Ustaz. Jamaah disayang dengan saya. Sampai-sampai mereka mendoakan, Ustaz, kami doakan Ustaz supaya sehat. Di setiap majelis selalu mendoakan supaya Ustaz sehat, supaya Ustaz sehat. Nampak betul wajah saya sakit, tapi ini doa baik luar biasa. Banyak orang bertanya ke saya,
Ustadz pergi ke sana, pergi kemari, ceramah, tausiah, tanya jawab. Suplemennya apa sih? Enggak ada. Saya bilang, saya makan yang biasa, minum yang biasa, paling-paling teh telur pakai pinang muda. Tapi intinya adalah bahwa ada doa di sana. Tidak tahu dari mulut di sana. Bukan ulama, bukan kiai, bukan buya, bukan RCMA. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Bangun dia malam tahajud, lalu dia berdoa kepada Allah. Aku tadi mendengar ceramah seorang ustadz, lihat namanya Abdul Somad LCMA, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, baikkan keluarganya, lahirkan anaknya soleh dan solehah. Gemukkan dia sikit ya Allah. Maka saat itu turun malaikat, dikirim Allah Ta'ala. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Jangan pernah lupa mendoakan saudara. Tapi saya nggak bisa doakan dia Pak Ustaz. Kenapa? Hati saya sakit. Sakit kenapa? Dia baru beli mobil. Terus kalau mobilnya second nggak terlalu sakit. Ini baru Pak Ustaz. Dan tadi ketika ketemu di depan komplek, dia tidak buka kaca, dia klakson 2 kali, teng-teng. Maka saat hatimu sakit, kau sedang kena penyakit hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah engkau penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kul hasanat, karena hasad itu memakan segala kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Kalau sampai kau benci kepada saudaramu karena dia punya rumah besar, karena dia punya mobil baru, maka sungguh saat itu amalmu akan sudah habis. Maka cara melawannya adalah saat di waktu malam doakan dia. Ini Ustaz Somad ini cuma pandai ceramah aja. Emangnya Ustaz nggak pernah sakit hati sama orang? Pernah. Siapa dia? Itu yang ngejek-ngejek saya di FB, yang ngejek-ngejek saya di website. Dia bilang saya Ustaz jelek. Belum tahu dia tadi pagi saya jumpa sama kembaran saya, Primus. Marahkah Ustaz dengan mereka? Tidak. Terlalu kecil hati ini untuk menyimpan dendam kesumat. Maka sebelum tidur malam, salat witir jangan lupa. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli, enggak usah ucapkan niatnya. Jangan kelahi hanya gara-gara usolli. Malu kita. Korea Selatan, Korea Utara bertengkar karena apa? Nuklir. Kamu tengkar apa? Gara-gara usolli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Profesor, doktor dari NU dan Muhammadiyah, seminar internasional di Riau. Imamnya NU menunjukkan identitasnya. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin. Makmumnya Muhammadiyah ingin juga menunjukkan, enggak pakai usolli. Allah. Kita ini mau kemana? Kedepankan ukhuwah, kesampingkan ego kita masing-masing. Jangan lagi bawa suku, jangan lagi bawa nama besar. Kita adalah hamba Allah. Kita ini bukan hamba harta, kita ini bukan hamba jabatan, kita ini hamba Allah. Makanya nama yang paling baik adalah nama yang mengandung makna hamba Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Mengandung diri, aku adalah hamba Allah. Siapa aku? Abdul Samad, hamba Allah. Menjadi hamba harta, kau diperbudak oleh harta. Menjadi hamba jabatan, kau diperbudak oleh jabatan. Maka ketika sesama hamba Allah ini berkumpul, jadilah acara besar yang luar biasa.